Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku Daniel melihat dalam penglihatan waktu malam. Tampak seorang seperti anak manusia datang dari langit bersama awan kemauan. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja, dan segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Dan kekuatan ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kekayaan. Sungguh telah tegaklah dunia, tidaklah lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekalan Kau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Bacaan dari Kitab Wahyu. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darahnya Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus bersabda kepada kita semua, "Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku bersaksi tentang kebenaran, dan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sekarang ini kalau kita hendak bepergian ke suatu tempat, sudah dipermudah dengan alat teknologi. Misalnya kita mau dari Tuban bepergian ke suatu tempat di pelosok begitu ya, lalu kita belum tahu detail mana itu tempatnya. Saya pun juga mengalami hal itu kadang. Kira-kira langkah atau cara apakah yang akan kita lakukan? Kalau dulu bertanya dulu ya, atau membawa peta. Sekarang tinggal membawa handphone, kemudian buka aplikasi, salah satunya yaitu GPS. Ya, GPS menjadi sesuatu yang penting karena ia membantu kita untuk mengarahkan pada tujuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, GPS itu merupakan singkatan ya, yaitu Global Positioning System. Kalau diterjemahkan secara umum adalah sistem penunjuk arah. Kita tinggal membuka lokasi awal, tujuan, klik, pasti GPS itu akan membantu kita untuk mengarahkan mencapai tujuan. Ya, meskipun itu jalannya berkelok-kelok, kadang juga lewat jalan yang rusak atau lewat jalan makadam atau mungkin jalan gak masuk akal, tapi pokoknya GPS itu pasti akan menghantar kita pada tujuan, dan kita bisa memilih mana yang terdekat atau yang tidak ada keramaian dan sebagainya.
Sekarang saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita ubah pemaknaan GPS, kan GPS ya, GPS itu bukan lagi Global Positioning System, tetapi menjadi God Positioning System. G awalnya itu global diubah menjadi God, yang artinya adalah Tuhan penunjuk arah. Mengapa? Karena di dalam Tuhan senantiasa menunjukkan jalan atau arah yang benar. Di dalam hidup banyak sekali persimpangan, ada pertigaan, ada perempatan, ada liku-liku, jalan naik turun dan sebagainya, persoalan di dalam keluarga, di dalam gereja dan lain sebagainya. Kalau kita menempatkan GPS-nya, G-nya itu adalah God Tuhan, dan kita mau mengikuti jalan Tuhan, pastilah saya percaya Tuhan akan menuntun kita menuju tujuan yang benar, tujuan yang damai, tujuan yang penuh sukacita, serta tujuan hidup menjadi lebih bermakna. Bukankah itu yang menjadi cita-cita hidup kita bersama? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Maka melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan menjadi permenungan kita bersama. Apakah selama ini kita semua, aku personal, di lingkungan kita, di dalam keluarga, bahkan di dalam gereja kita sudah menjadikan Tuhan sebagai GPS di dalam hidup kita? Ataukah kita masih memasang petunjuk-petunjuk yang lain untuk menjalani kehidupan ini? Maka saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih untuk menempatkan Tuhan sebagai Raja di dalam hidup kita. Seperti yang kita rayakan pada hari ini, kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai penunjuk jalan, penunjuk arah, sebagai pegangan hidup kita, supaya hidup kita senantiasa terarah kepada yang benar, terarah kepada yang baik, terarah kepada yang suci, sehingga kita semua boleh mendapatkan hidup yang damai, sukacita, dan menjadi bermakna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini menjadi tradisi di dalam gereja bahwa Bapak Uskup memberikan permenungan melalui surat Gembala Arah Dasar 2022 bagi kita semua. Maka di sini saya akan menyampaikan dan membacakan surat Gembala Arah Dasar 2022. Para romo, suster, bruder, frater, katekis, dan saudara sekalian, umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih, kita menyaksikan bahwa sampai saat ini pandemi COVID-19 di negara kita masih berlangsung. Oleh karena itu, tidak sedikit umat yang menjalankan aktivitas agamanya dengan perasaan ragu-ragu dan penuh kehati-hatian. Hal tersebut bukan merupakan sikap yang salah demi kesehatan dan keselamatan. Namun demikian, bila kita berjalan dalam keraguan-raguan terus-menerus, justru malah menambah kekeringan rohani bagi hidup kita. Maka marilah berjalan dengan penuh kepastian, dengan perilaku yang baru, yaitu dengan terus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kita perlu mengakui, selama masa pandemi ini, kehidupan beragama dan kehidupan beriman serta pelayanan gereja sangat terganggu. Dalam penerimaan sakramen-sakramen pun banyak di antara kita yang merasa terganggu. Sakramen Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan gereja, kekuatan ilahi, makanan surgawi, terpaksa kita lakukan secara daring, dan kita menerima komuni batin yang bagi banyak umat menjadikan kurang mantap.
Demikian juga penerimaan sakramen dan pelayanan lainnya, misalnya sakramen pengurapan orang sakit bagi penderita COVID-19 yang mestinya dibutuhkan kehadiran seorang pastor tidak bisa dilakukan dengan semestinya. Anak-anak yang baru sambut komuni setelahnya tidak boleh ke gereja karena harus menaati aturan umur. Mungkin masih banyak lagi pelayanan-pelayanan yang tidak bisa dilakukan dengan baik dan maksimal. Seperti penerimaan sakramen Krisma selama tahun 2020 terpaksa saya batalkan. Memang situasinya darurat atau tidak normal, tetapi semuanya membuat ada sesuatu yang kurang dalam mengungkapkan iman sebagai umat Katolik. Akibatnya, tidak sedikit umat yang merasa kecewa, sedih, merasa kekeringan rohani dalam menjalani hidup sebagai umat beriman di masa pandemi. Maka saya mengajak para romo dan seluruh umat Allah di Keuskupan Surabaya, marilah di tahun 2022 kita bertekad bersama-sama untuk memulihkan kembali kehidupan rohani kita yang terluka, kehidupan rohani yang kering akibat virus COVID-19. Marilah kita kembali dan semakin mencintai Ekaristi. Saya tidak mengatakan bahwa saat ini Anda tidak mencintai Ekaristi, tetapi saya mendengar hanya dengan melihat YouTube di acara misa, Anda sudah merayakan misa. Apalagi acara misa yang Anda lihat di YouTube itu merupakan siaran tunda. Hal seperti itulah yang kurang tepat. Untuk itu, marilah kita merayakan Ekaristi dengan benar. Dan seandainya Anda masih ada kekhawatiran, cemas, takut, sehingga Anda terpaksa harus mengikuti Ekaristi dengan cara live streaming atau daring, hal itu haruslah dilakukan dalam waktu yang sama. Maksudnya bukan merupakan siaran tunda. Demikian juga, marilah kita membangkitkan kembali dinamika persekutuan di paroki, lingkungan, dan komunitas kita. Kita tahu bahwa gereja bukan sekedar organisasi saja, tetapi merupakan kumpulan anggota umat Allah yang hidup bersekutu, bersatu dalam nama Tuhan. Kehidupan gereja terbangun dalam semangat kebersamaan, berusaha menolong anggotanya yang mengalami kesulitan atau kesusahan, karena kita adalah satu kesatuan keluarga Allah atau gereja. Gambaran mengenai persekutuan model jemaat perdana dapat menjadi cermin bagi kita untuk membangun persekutuan umat di lingkungan. Cara hidup umat perdana ini tetap menjadi cita-cita yang terus-menerus diupayakan, diperjuangkan, dan diwujudkan sepanjang waktu. Bandingkan Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37, buku 1 seri Musyawarah Pastoral halaman ke-7. 5 hal di dalam membangkitkan persekutuan adalah persaudaraan, mendengarkan sabda, solidaritas, perayaan iman atau doa, dan memberikan kesaksian iman. Para romo, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, sebagaimana direkomendasikan oleh Musyawarah Pastoral tahun 2019, pada tahun 2022 merupakan tahun bersatu dengan Yesus. Dalam buku 3 seri Mupas 2019 direncanakan untuk 4 tahun dari 2021 sampai 2024. Prioritas kebijakan pastoral keuskupan kita difokuskan pada hidup berlingkungan agar terjadi penguatan akar jati diri gereja sebagai warga lingkungan, baik sebagai pribadi, keluarga, dan sebagai lingkungan dalam membangun persekutuan yang kokoh. Ada nilai yang harus dihayati, instrumen pastoral, dan agenda. Buku Pedoman Pastoral Pengurus Lingkungan menjelaskan bahwa lingkungan adalah cara hidup menggereja murid-murid Kristus dalam persekutuan teritorial berakar keluarga dengan jumlah tertentu, hidupnya berdekatan, memiliki pengurusnya sendiri, dan menghayati imannya secara mendalam melalui 5 aspek hidup menggereja: pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian, dan pelayanan masyarakat.
Persekutuan para murid Kristus ini menjadi bagian dari reksa pastoral paroki. Dengan demikian, umat beriman di lingkungan mempunyai ruang gerak luas untuk membuat gereja menjadi bermakna dalam masyarakat. Sembari berfokus pada hidup berlingkungan, saya mengajak kepada paroki-paroki di Keuskupan Surabaya untuk melengkapi data yang diperlukan bagi karya pastoral kita. Karena dengan mempertimbangkan data-data tersebut, program pastoral bisa direncanakan dengan tepat sehingga pelaksanaannya pun membawa dampak positif bagi perkembangan umat. Para romo, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, di tahun 2021 ini kita juga dipanggil untuk terlibat mengikuti sinode oleh Bapak Suci Fransiskus. Bapak Suci Paus Fransiskus mengajak seluruh gereja lebih 50 tahun merenungkan tema yang menentukan bagi hidup dan misi gereja setelah kurang lebih 50 tahun berjalan bersama dari Konsili Vatikan II. Tema yang diangkat adalah bagi gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Persiapan sinode para uskup ke-16, sidang umum biasa ke-16 sudah dibuka pada tanggal 9 sampai 10 Oktober dengan sebuah upacara di Roma. Tahapan berikutnya akan melibatkan seluruh umat Allah di seluruh dunia melalui gereja partikular atau keuskupan, melibatkan umat ekumene dan umat antar agama. Baru kemudian pada bulan Oktober tahun 2023 yang disebut sidang umum biasa ke-16 akan diikuti tahap implementasi yang kembali akan melibatkan gereja-gereja partikular. Dengan acara ini, Bapak Suci Paus Fransiskus sedang memanggil gereja untuk menemukan kembali sifat sinodal yang mendalam. Penemuan kembali akar sinodal gereja ini akan mencakup proses belajar bersama dengan rendah hati bagaimana Allah memanggil kita menjadi gereja pada milenium ketiga. Proses sinodal ini tidak perlu dipandang sebagai beban berat yang bersaing dengan proses ardas keuskupan kita, justru meneguhkan ardas kita, dan saya berpendapat keduanya saling mendukung dalam kerangka pelayanan pastoral. Maka saya memberi tema surat Gembala Ardas ini bersatu dengan Kristus dalam perjalanan bersama. Apalagi proses sinode Gereja Universal ini hampir mirip musyawarah pastoral tahun 2009 dan tahun 2019 seperti yang pernah kita lakukan, mendengarkan suara dari bawah yang akhirnya menghasilkan arah dasar berpastoral di keuskupan kita. Marilah kita dukung bersama, semoga kesempatan bersama ini menggerakkan pertobatan dan berbuah dalam misi. Bersama Yesus, Bunda Maria, dan Bapak Yosef, marilah kita berdoa agar proses sinodal boleh berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga perwujudan Ardas di tahun bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi tahun 2022 boleh menghasilkan buah-buah yang bermanfaat bagi persekutuan umat di Keuskupan Surabaya. Akhirnya, selamat merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam dan mempersiapkan Natal tahun 2021. Salam sehat selalu. Surabaya, 8 November 2021, berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, sapaan pastoral melalui surat gembala yang sudah diberikan Bapak Uskup kepada kita semua. Semoga melalui surat gembala ini di Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam kita pun semakin hari menempatkan Yesus sebagai petunjuk di dalam hidup kita. Karena Yesus adalah God Positioning System, Yesus adalah penunjuk arah di dalam hidup kita. Bersama Yesus, kita semua semoga dihantar menuju pada kekudusan hidup serta hidup yang penuh damai, sukacita, dan di dalam kelimpahannya.